Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Yang hendak ditegaskan oleh Injil Markus pasal 1, khususnya ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28 adalah tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah kuasa Allah yang bekerja hadir di bumi ini. Kuasa Allah itu nyata dalam dua perkara yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, ketika Yesus mengajar di rumah ibadat. Dan kuasa yang kedua dinyatakan oleh Yesus ketika ia mengusir roh jahat yang merasuki seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mengajar dalam ayat 21, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Lalu pada ayat yang ke-22, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Yesus mengajar penuh kuasa. Penuh kuasa karena dia memang berasal dari Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi wajar kalau Yesus memiliki kuasa itu. Karena Yesus berkuasa, maka tentu ajarannya adalah ajaran yang berasal dari Allah, ajaran kebenaran. Yesus mengerti persis apa yang ada dalam hati setiap insan. Yesus juga tahu apa yang menjadi harapan manusia. Karena itu tentu ketika ia mengajar dengan mudah dimengerti, dipahami, sistematis, mengajar dengan sederhana, mungkin dengan contoh-contoh yang menarik, sehingga wajar membuat orang takjub mendengar pengajarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah kuasa Allah yang bekerja di dunia ini. Melalui pengajarannya, kuasa itu bekerja untuk menuntun manusia, supaya manusia mengerti apa kehendak Allah, supaya manusia dituntun ke arah yang benar, menuju kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam pengajaran Yesus memberikan semacam kemenangan bagi
manusia untuk hidup dengan benar. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita rindu hidup ini menjadi hidup yang berkemenangan, kita harus mendasarkan hidup kita yang pertama-tama ialah kepada pengajaran yang datang daripada Tuhan. Dan pengajaran itu yang dari Tuhan itu telah tercatat dalam kitab suci Alkitab. Di sana Allah mengajar, memberitahukan kebenaran, menuntun manusia supaya hidup berkemenangan. Kita ini hidup di era yang sulit, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena itu bila kita sekali lagi rindu untuk hidup yang berkemenangan, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah berarti kita harus lebih dekat kepada firman Allah. Kita harus lebih banyak mencurahkan perhatian kita yang pertama-tama, yaitu kepada firman Allah. Bila kita mendasarkan hidup kita pada firman Allah, maka kita memiliki sesuatu yang baik. Kita diberikan kemampuan untuk mengerti hidup ini. Kita diberikan semacam kekuatan untuk menjalani hidup ini toh sesulit apapun. Karena itu pastikan bahwa hidup kita lebih terarah kepada Tuhan. Kita harus lebih banyak memperhatikan, merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang hadir dalam rumah ibadat ini adalah salah satu bentuk bahwa kita mengarahkan hidup kita untuk dituntun, untuk dikuasai oleh tuntunan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu perkara yang kedua, kuasa Allah itu nampak dalam Yesus ketika ia mengusir setan. Pada ayat yang ke-23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Saudara-saudara, ketika kita mendengar istilah setan atau memikirkan tentang setan, kira-kira apa yang ada di benak kita? Pada umumnya manusia akan berpikir bahwa setan itu pasti lebih banyak di kuburan, tempat yang gelap-gelap, kan begitu. Tempat-tempat yang jahat, yang tidak senonoh, itulah tempatnya setan. Tapi nyata dalam Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa setan itu ada di mana-mana, saudara-saudara. Bukan hanya di pekuburan, bukan hanya di tempat yang angker, bukan hanya di tempat maksiat, tempat kegelapan, tapi ia juga ada di mana-mana tempat. Bahkan dalam rumah ibadat sekalipun ia juga ada. Dan jangan pula lah kita membayangkan bahwa setan itu sesuatu yang angker, yang menakutkan, yang mungkin taringnya panjang begitu, matanya bulat besar melotot, rambutnya panjang terurai, serba menakutkan. Tidak. Dia ada sebagaimana kita ada. Mungkin kita tidak akan merasa apa-apa. Dan seseorang ini yang berada bersama-sama dengan jemaah lainnya, yang lain juga tidak merasa apa-apa. Justru mereka tahu bahwa ia dikuasai oleh setan. Justru ketika ia berbicara, ketika ia berteriak dan mengungkapkan sesuatu. Pada ayat yang ke-24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Setan tidak mau berurusan dengan Yesus, saudara-saudara. Jadi kuasa kegelapan itu tidak akan mau berurusan dengan kuasa terang, karena ia tahu itu jadi masalah bagi setan. Karena itu mereka ketakutan secara halus, terselubung, walaupun dengan kalimat yang, apa urusanmu? Engkau tidak punya urusan dengan kami. Apakah engkau hendak datang membinasakan kami? Dari kalimat itu nyata jelas bahwa setan tahu bahwa kuasa Allah dan Yesus itu menjadi momok bagi setan.
Dan setan di samping tidak mau berurusan dengan Yesus, namun satu hal yang menarik Bapak Ibu. Di sini kita perhatikan bahwa ternyata setan juga mengenal Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Disebutkan tempatnya. Tapi tahu tidak? Tempat yang disebutkan itu sebenarnya hendak meremehkan. Jadi setan itu sifatnya walaupun dia itu takut dengan Yesus, tapi selalu saja nadanya meremehkan. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Mesti kan, apa urusanmu hai Yesus anak Allah, kan begitu. Tapi apa urusanmu hai Yesus orang Nazaret? Dengan kata-kata orang Nazaret itu sebenarnya meremehkan, tapi takut. Nazaret itu punya sejarah yang kelam. Nazaret itu satu tempat yang dianggap kecil. Jadi setan meremehkan dengan tanda kutip Nazaret terhadap Yesus yang dikenakannya. Jadi dia tahu persis sampai ke masalah apa ya? Masalah tempat. Bahasa Ngajo titip tarah. Jadi setan itu titip tarah melihat hal-hal yang kecil. Jadi hati-hati dengan setan saudara. Dia melihat titip tarah dalam tanda kutip. Dia melihat kesalahan orang lain. Dia mencela, dia memfitnah, dia mengecilkan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Setan tahu. Juga setan tahu kelemahan manusia. Kadang-kadang manusia terpedaya. Setan menggunakan orang lain untuk menghancurkan saudara, untuk meremehkan saudara, supaya saudara kecewa, supaya saudara putus asa, supaya saudara balas dendam. Itu kan pekerjaan setan. Jadi berbagai macam cara setan tidak akan pernah mau kalah begitu saja. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan mengenal Yesus. Namun di sini kita perhatikan bahwa Yesus itu sungguh berkuasa. Dan kuasa Yesus atas setan itu adalah salah satu kuasa yang hanya dimiliki oleh Yesus. Ada 4 kuasa yang hanya dimiliki oleh Yesus secara garis besar dari 30 lebih mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kuasa atas setan, kuasa atas alam, kuasa atas sakit penyakit, dan yang paling besar kuasa atas kematian. Jadi Injil Markus hendak menegaskan bahwa Yesus itu adalah yang sangat berkuasa. Setan pun takluk padanya. Dia perintahkan bahwa setan itu keluarlah dari orang ini. Dan setan itu tunduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penghiburan, menjadi penguatan bagi kita sebagai umat Tuhan. Yesus menyatakan kemenangannya atas kuasa setan. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, saudara-saudara, janganlah kita begitu saja dikalahkan oleh kuasa setan, dikalahkan oleh berbagai macam pengalaman hidup yang ditunggangi oleh setan sehingga kita kecewa, kita putus asa. Pada saat-saat yang sulit ini, barangkali setan membisikkan sesuatu ke telinga kita. Untuk apa percaya kepada Allah? Engkau dengan orang lain sama saja. Lihat, mana kuasa Allah itu? COVID-19 terus merajak. Kalian tetap dalam keadaan yang sulit. Coba lihat hidupmu. Engkau kesulitan dalam usahamu. Engkau sulit ini dan itu dan banyak lagi yang lain. Bisa jadi membuat kita kecewa, membuat kita mempertanyakan di mana engkau Tuhan. Apalagi masalah-masalah lain dalam kehidupan ini. Tapi nas ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Yesus berkuasa atas kuasa setan. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu